Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. Kita tentunya di pengusaha sawit ini memang ada terpengaruh ya. Namun dari sisi produksi dan seperti yang kita ketahui sekarang ini kan produksi CPO agak turun ya untuk tahun ini, sekitar ada 8 juta ton yang menurun secara nasional. Namun kalau dari sisi produksi turun dan demand di luar negeri juga sangat tinggi, itu mengakibatkan kenaikan harga CPO yang berakibatkan dengan kenaikan harga bahan baku TBS. Jadi kalau pemerintah menerapkan pajak ekspor progresif, terutama pungutan ini ada dua ya, satu pajak ekspor dan satu adalah levy. Levy adalah pungutan pajak untuk ekspor. Jadi pungutan ini yang agak kita dari pengusaha melihat memang ada lonjakan yang tinggi sekali. Kalau kita sekarang ini harga CPO sekarang 870 US, itu kita kalkulasi dengan perhitungan sekarang ini CPO bisa terkena $180. Jadi cukup tinggi ya. Yang tadinya $55 sekarang $180. Berarti naiknya sekitar $130. Ini pasti cukup akan membebani ke depan, Pak. Akan seperti apa nih, Pak? Dari sisi ekspor memang akan tertekan dengan diberlakukannya levy ini ya, terutama levy dan pajak ekspor juga ada kenaikan. Jadi kalau kita hitung ya, ini efektifnya kan tanggal 10 Desember ini akan diberlakukan. Dan kita melihat pemerintah juga memiliki kebijakan sendiri. Tentunya kita sebagai pengusaha juga mendukung apa yang dilakukan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Karena ini menstabilkan harga. Kalau harga CPO terlalu tinggi ya, seperti kita juga ada RBDPO, juga ada Olin yang akan kita ekspor, itu rata-rata mengalami kenaikan yang signifikan. Namun kita melihat kalau pemerintah mengenakan ini pajak pungutan ekspor ini juga untuk mendukung ini kan dana yang dikelola oleh satu badan pengelola dana sawit ya. Ini nanti akan digunakan dengan mendorong hilirisasi, kemudian mendorong peremajaan sawit kita. Saya kira ini hal yang bagus. Juga nanti kalau berikut juga kalau harga CPO demand di luar menurun, dan produksi kita nanti tahun depan naik, ini akan dibalancekan, distabilkan antara harga CPO. Ya. Jadi Anda melihat bahwa ini justru akan bagus dan berpengaruh terhadap harga begitu ya, dengan adanya penetapan pajak dan juga pungutan ini begitu ya Pak? Betul. Secara jangka panjang ini akan menstabilkan harga. Tentunya kalau biasanya kan kita fluktuasi sekali ya. Kalau harga TBS kita kadang-kadang murah sekali sampai di tingkat petani bahkan di bawah Rp1.000. Tapi sekarang dengan kondisi sekarang harga sawit sudah di atas 2.000. Jadi terlampau tinggi juga. Ini kurang baik, fluktuasinya terlalu sangat volatile. Jadi kita menginginkan kestabilan.